Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat berjumpa kembali dalam kesempatan yang berbahagia hari ini. Kiranya sukacita dan damai sejahtera oleh Roh Kudus melimpah dalam kehidupan kita semua. Pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang sangat baik, di dalam nama Tuhan Yesus yang mengasihi kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Dalam anugerah-Mu kami boleh menikmati kebaikan, kasih, dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk hari ini kami diberi peluang oleh Tuhan untuk menikmati hidup dalam dunia milik-Mu. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami akan mendengarkan suara-Mu, firman-Mu yang tertulis. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kebenaran firman-Mu menjadi rema bagi kami, memotivasi kami, membantu kami, menolong kami untuk hidup benar di hadapan-Mu ya Tuhan, dan boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Berfirman buat kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 23 ayat 39 sampai ayat yang ke-43. Lukas pasal 23 ayat 39 sampai 43, demikian firman Tuhan. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Demikian firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini. Tema renungan kita adalah sama-sama pendosa, tetapi beda reaksi terhadap Yesus. Sama-sama pendosa, tetapi beda reaksi terhadap Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus disalibkan bersama dengan dua orang penjahat. Tentu kita tahu bahwa seseorang diberi stigma penjahat, maka seluruh aktivitas hidupnya adalah jahat. Jahat dalam pengertian melakukan pelanggaran hukum, baik terhadap hukum Allah maupun terhadap hukum dunia, yang merugikan dirinya, merugikan orang lain, merugikan lingkungan, merugikan sesama. Itulah kejahatan yang dilakukan sehingga dia disebut sebagai penjahat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salah satu dari penjahat itu memberikan satu pernyataan yang begitu melecehkan Yesus dengan bersikap sama dengan orang banyak yang menyalibkan Yesus dan tidak mempercayainya sebagai Mesias. Ini merupakan representasi dari kelompok-kelompok manusia yang sama-sama pendosa, sama-sama penjahat, pelaku kejahatan, tetapi punya reaksi yang berbeda terhadap Yesus, di mana penjahat ini tidak tahu diri bahwa dia penjahat, tidak tahu diri dia pendosa, tapi justru dia menghina Yesus yang sesungguhnya tidak seperti dirinya. Namun Bapak Ibu Saudara, berbeda dengan penjahat yang satu, penjahat yang sama, yang disalibkan. Berkata bahwa ia punya sikap yang bertolak belakang dengan rekannya, dengan temannya sesama penjahat. Penjahat kedua menyadari kesalahannya dan bagaimana dosa yang mereka perbuat, serta konsekuensi, akibat, dampak dari perbuatan jahat
yang dilakukannya. Ini merupakan representasi perwakilan dari kelompok-kelompok manusia, Anda dan saya, kita yang tahu diri kita orang berdosa, tahu diri kita penjahat, tahu diri kita orang yang melakukan kesalahan, sehingga kita seharusnya layak dihukum, layak menerima akibat yang negatif terhadap perbuatan yang kita lakukan. Sebab kata firman Tuhan, apa yang kita tabur, itu juga yang kita tuai. Dan kita sadari betapa bejat, betapa jahatnya kita. Dan itu sebabnya kita mengalami pertobatan, mengalami kasih karunia, mengalami perubahan kehidupan. Dan katakan bahwa penjahat yang kedua memberikan satu contoh elemen penting tentang pertobatan, tentang kesadaran diri akan dosa, sehingga konsekuensi dari dosa serta keadilan Allah yang diwujudkan di dalam hukuman yang harus ditanggungnya, yang harus kita tanggung. Pada saat yang sama, Bapak Ibu Saudara, orang ini juga, penjahat ini juga mengakui Yesus tidak bersalah dan karenanya tidak layak untuk mendapatkan konsekuensi hukuman selayaknya seorang penjahat, sama seperti dirinya dan temannya. Pandangan ini memberikan satu pemahaman bahwa orang ini bertolak belakang pemikirannya dengan para imam kepala, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, bahkan bangsa Yahudi pada waktu itu yang begitu geram, yang begitu marah dan menginginkan Yesus disalib. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, penjahat ini juga mengakui bahwa Yesus raja di atas segala raja. Dan dia tahu bahwa Yesus sebagai raja akan memerintah umat manusia di dalam kerajaan Allah. Itu sebabnya penjahat ini berkata, Yesus, ingatlah aku kalau engkau datang sebagai raja. Pengakuan tersebut merupakan kesadaran terhadap keilahian Yesus sekaligus adanya pengharapan kehidupan setelah kematian. Karena diucapkan ketika dirinya dan Yesus sedang menghadapi realita kematian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menyadari kesalahan dan dosanya, penjahat ini hanya meminta kepada Yesus supaya Yesus mengingatnya ketika Yesus datang sebagai raja di atas segala raja dalam kerajaan di masa depan, dalam kerajaan yang akan datang. Permohonan ini merupakan sebuah pengakuan, sebuah pernyataan bahwa Yesuslah yang bisa menyelamatkan dirinya dari kematian kekal. Yesuslah satu-satunya yang menjamin keselamatan hidupnya. Yesuslah satu-satunya yang memastikan bahwa dia akan masuk dalam kerajaan sorga. Berdasarkan permintaan permohonan yang disampaikan dengan sebuah kesadaran oleh penjahat ini kepada Yesus, maka Yesus memberi tanggapan, Yesus memberi respon dan memastikan, berkata bahwa hari itu juga orang itu akan bersama Yesus di Firdaus. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dua orang penjahat dengan kondisi sama-sama tergantung di kayu salib dan menghadapi realita kematian. Mereka berdua memiliki kesempatan yang sama, tetapi kita menemukan respon yang sangat kontradiktif antara satu dengan yang lainnya. Tanggapan yang sangat berbeda. Penjahat yang satu tetap menolak Yesus Kristus walaupun berada di ambang di ujung kematian. Penjahat yang satu lagi justru mengakui Yesus sebagai raja yang akan datang. Dan atas pengakuannya ini, Yesus memberikan jaminan, memastikan bahwa ia akan bersamanya di Firdaus. Pada saat itu juga
pada hari itu juga, pada jam itu juga, pada menit itu juga, pada detik itu juga. Ketika dia berkata kepada Yesus, "Ingatlah aku jika engkau datang sebagai raja." Dan ini tidak ada lagi kesempatan yang lain. Itulah kesempatan terbaik, itulah kesempatan terindah, itulah kesempatan terpenting dalam kehidupan penjahat ini, menerima anugerah oleh Allah tanpa melakukan perbuatan baik, tanpa harus dibaptis, tanpa harus memberikan persembahan, tanpa harus ke gereja. Itulah kesempatan anugerah yang Tuhan beri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Anda dan saya adalah sama seperti penjahat yang kedua ini, yang tahu diri kita orang berdosa, sadar kesalahan kita, dan kita mau bertobat dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Bahwa hanya Yesuslah yang bisa menyelamatkan kita. Hanya Yesuslah yang bisa menjamin masa depan kita. Hanya Yesuslah yang memastikan kita mati pasti masuk surga, dibebaskan dari kematian kekal, dibebaskan dari hukuman kekal. Ini satu-satunya yang dijamin oleh Yesus. Respon baik penjahat kedua menunjukkan bahwa orang bisa menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya hanya karena anugerah Allah. Sebagaimana yang dikatakan Yesus, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-65. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, karena memperoleh, menerima, mendapatkan belas kasihan dari Allah dan diberikan hadiah kemauan untuk datang kepada Yesus, maka orang bisa datang kepada Yesus dan mengakuinya, menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang yang telah mendapatkan belas kasihan dan kasih karunia dari Allah untuk datang mengenal dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, maka kita wajib mengucap syukur dengan ketulusan, dengan kesungguhan atas anugerah keselamatan itu, dengan mempergunakan waktu, kesempatan, anugerah yang Tuhan masih berikan bagi kita untuk mengerjakan pekerjaan baik yang disiapkan oleh Allah bagi kita jauh sebelum kita percaya kepada Yesus Kristus. Kita melakukan perbuatan baik bukan untuk diselamatkan. Kita melakukan perbuatan baik bukan untuk menyuap Tuhan Yesus. Kita melakukan perbuatan baik bukan untuk masuk surga. Kita melakukan perbuatan baik karena kita sudah diselamatkan. Kita melakukan perbuatan baik karena kita sudah pasti mati masuk surga. Dan kita melakukan perbuatan baik sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Kristus, kepada Allah yang telah beranugerah memberikan keselamatan hidup yang kekal kepada kita. Itu sebabnya kalau kita memperhatikan kehidupan manusia, terwakilkan oleh dua kelompok ini. Satu kelompok menolak Yesus, satu kelompok menerima Yesus. Sama-sama pendosa, tapi punya reaksi, respon, tanggapan yang berbeda terhadap Yesus. Satu kelompok bersikukuh tidak mau percaya Yesus. Walaupun sudah berulang-ulang diberitakan, disampaikan firman Tuhan, Injil diberitakan melalui berbagai macam cara, apalagi saat ini melalui media sosial, ada saja kelompok orang yang tetap keraskan hati, tidak mau mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Pada sisi yang lain, ada juga kelompok di mana Injil diberitakan, kasih karunia disampaikan, mereka meresponi, sadar akan dosanya, sadar akan konsekuensi dosa, yaitu kematian yang kekal, hukuman yang kekal dari murka Allah. Maka datang kepada Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Sehingga sampai dengan hari ini, kelompok yang percaya Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, itu juga bertambah-tambah. Termasuk saya, Anda, kita semua. Karena itu, mari kita bersyukur sebab keselamatan sudah kita peroleh. Mari kita rawat hidup kita supaya tetap berkenan kepada Yesus dan beri diri untuk dipakai oleh Yesus menjadi alatnya bagi
banyak orang. Demikian firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan Shalom.